Suji, Ketua Pengda Ikatan Notaris, Sekjen, Ketua DKD, Sekjen, juga majelis dan Dewan Bu Berta hadir hari itu. Juga Rida itu Sekjen Bendahara Sekretaris Pendaipat. Juga rekan-rekan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang menari ini pada kita bisa berkumpul di kantor saya, kantor Notaris Heri Sarmanto, Jalan Raya Karet Tengah 69. Juga selawat serta salam kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, rekan-rekan semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang telah berinisiasi atau inisiatifnya bisa berkumpul di sini dalam rangka mendukung, kalau bahasanya Adinda tadi, baik moral maupun material. Terima kasih semuanya, terima kasih. Memang banyak yang bertanya, kenapa Pak Heri mau nyalon, kan gitu loh. Secara pribadi kodrati sebenarnya ya saya nyaman-nyaman sebagai penggiat, sebagai notaris, ya sedikit-sedikit usaha nyaman saja. Tapi perjalanan saya di Sukabumi lebih kurang 27 tahun lebih kurang. Ya Pak Mara kita 27 tahun ya lebih kurang. Saya selalu memperankan diri menjadi orang hukum, hamba hukum yang apa adanya karena orientasi hukum kita itu tertulis dan kritis, baik itu di BPN dengan Pemda. Saya belum sampaikan di sini dulu, riwayat dulu kenapa saya nyalon. Kritis dalam pengertian ya memang, ya tentu rekan-rekan pada tahu rekamnya. Dari dulu saya keras, sebenarnya keras dalam artian bukan berarti harus ribut, bukan, tetapi memberi jalan yang lurus, supaya lurus, baik itu BPN, Pemda, maupun kita-kita sendiri. Tapi tentu perjalanannya kadang-kadang kita tersendat oleh birokrasi, oleh ya oknum, sebenarnya oknum. Nah itu kadang-kadang menggelitik saya untuk lebih mencari legacy sebenarnya. Selama 27 tahun ini lebih kurang itu mencari legacy supaya kalau bisa lebih ada gezah, kalau bahasa Belanda, ada wibawa. Karena kita bisa menyampaikan ada ya kekuasaan dalam artian politik itu ya itu ada gezah, ada wibawa. Karena kita tahu tentang apa kelemahannya dalam konteksnya untuk menjalankan. Jadi itu awalnya karena memang saya sendiri sebenarnya di zonanya nyaman. Tapi kalau melihat keadaan kita notaris gitu juga, kalau untuk khusus notaris ya. Kemarin saya di Bandung itu agak sedikit mengkritisinya luar biasa sebenarnya. Karena di kita sendiri itu tidak ada yang bisa memperjuangkan eksistensi itu. Dan yang lucu lagi kadang-kadang jadi PPAT, pejabat pembuat akte tanah, kayak kita itu karyawannya BPN gitu lah. Apa semacam kita terbelenggu sebenarnya, terbelenggu dalam artian karena kebiasaan buruk. Jadi ada kalau bahasa hukum pidananya jadi permufakatan jahat. Karena kita nurut saja, tidak kritis. Padahal itu ada prosedurnya, ada aturannya begini. Nah itu untuk menggelitik untuk di bidang dalam konteksnya. Soalnya kenapa saya mau dicalonkan itu, ya mudah-mudahan sumbangsih dari 27.000 tadi, karena saya mungkin ya semacam utusan lah saya di kalangan teman-teman. Supaya ada memperjuangkan eksistensi. Kenapa? Karena undang-undang sekarang lemah. Dulu kita tidak harus nyalon jadi masuk ke dunia politik. Dulu itu kalau ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, ketua Ikatan Notaris Indonesia, dia di posisinya utusan golongan. Undang-undang lama. Dulu Pak Harun Kamil pernah
Jadi DPR itu utusan golongan. Pak Sucipto dia mewakili Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Tapi semenjak undang-undang itu dirubah, semua masyarakat atau tidak ada lagi. Kalau dulu ada fraksi ABRI, fraksi ini. Sekarang udah nggak ada. Kita harus ikut. Nah itu soalannya. Harus ikut di kontestasi pemilu. Ya berarti kita harus nurutin aturan karena hukumnya. Saya kadang-kadang berpikir sendiri, kalau di suatu tempat, di suatu kabupaten ada notaris loh ya. Kalau kita harus bangga dengan apa yang kita kerjakan, kita pejabat. Di satu kabupaten ada satu aja anggota dewan ya, beda kali kan. Beda kita bisa memperjuangkan gitu loh. Bukan hanya untuk kita, untuk masyarakat juga. Makanya saya masuk sedikit ke visi misi. Semenjak Undang-Undang 11 2020, reforma agraria itu yang terakhir. Sebenarnya dari 560 itu reforma agraria itu udah jalan. Kenapa Undang-Undang 560, Undang-Undang Pokok Agraria itu udah reforma agraria. Itu mulai pertama ditata. Kalau tanah yang namanya girik petuk itu harus konversi. Dan bahkan ada reforma agraria lagi kemarin ada PTSL, ada program apa itu. Jadi pelaksanaannya kadang-kadang ya bukan kita menuding. Banyak yang tidak tahu, kalau notaris pada tahu karena dia sehari-hari kerjaannya itu. Di Pemda memang panitia reforma itu bupati, wakilnya itu kepala BPN. Ya ada panitia reforma agraria itu, kalau tidak salah hampir sama dengan panitia A ya Mas Yogi ya. Itu untuk supaya kerasa kita di bidang kita ini yang namanya notaris, pejabat pembuat akte tanah itu tadi. Nah itu harus diperjuangkan. Itu kalau saya pokok. Karena melihat sejarah di Sukabumi, nah Sukabumi itu syarat banget dengan yang namanya itu penguasaan tanah-tanah besar, HGU. Zaman dulu namanya ERPA, HGB besar-besar. Kalau menurut saya lebih kurang 85% itu dan tanahnya absenti. Banyak kan yang membeli tanah itu sisa Belanda. Sisa Belanda dan zaman Orde Lama itu ada namanya nasionalisasi. Nasionalisasi itu ya makanya ada PTP, Inhutani, Perhutani, itu nasionalisasi. Yang hari ini juga tidak produktif itu kebanyakan. Apalagi yang memang bekas-bekas ERPA itu jadi HGU, yang ironinya lagi, HGU itu tetap haknya diperpanjang, tapi tidak manfaat buat masyarakat. Sedangkan hukum tanah itu kan kemaslahatan untuk masyarakat. Nah itu tadi reforma agraria. Itu yang pokok buat saya untuk visi misi saya, reforma agraria. Kedua tadi ya masalah BPN, masalah Pemda, law enforcement. Mungkin saya akan di Komisi 2. Saya tidak di Komisi 3 kalau saya bahasa saya. Yang passion saya memang di situ. Karena tentang masalah law enforcement, penegakan hukum. Komisi 2 itu menaungi BPN, Pemda itu ada 2, Pemda desa, pemerintahan desa, kementeriannya, Kementerian Dalam Negeri, KPU itu non departemen ya, tapi setingkat menteri sebenarnya. Ketiga, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Itu yang terasa banget hari ini. Yang jalan sejalannya gitu. Banyak orang kolusi, yang namanya dia tidak tahu bagaimana istilahnya semuanya kayak biro jasa kayak gitu. Nah, kita sama orang hukum pengen menegakkan itu. Ya memang tidak dalam konteksnya kita menyalahi menegakkannya. Makanya kenapa saya mau milih DPR? DPR kan tugasnya cuma 3. Yang pertama ya pengawasannya, legislasi, sama yang satunya budgeting gitu loh, kira-kiranya ketiga itu. Ya kayak Sukabumi saya hampir 30 tahun di sini. Biasa saja, tidak ada perkembangannya. Karena ya caleg-calegnya mungkin ya makanya kita harus tunjukkan eksistensi notaris itu. Kita lebih tahu bagaimana mengurusi tanah, bagaimana mengurusi investasi. Notaris itu rata-rata megang pabrik, megang perumahan.
atau perkebunan, rata-rata notaris, ngerti. Nah itu kenapa tidak kita mengutus, ya mungkin bukan, kedepannya bukan saya cuman hanya, ya cuman batu loncatan untuk yang generasi muda mungkin ya, karena ya umur juga udah istilahnya sangat, sebenarnya saya udah pengen happy, tapi ya mungkin saya triggernya aja lah untuk teman-teman nanti yang muda-muda, Alvan, mungkin Sapa Yogi, ini potensi semua. Tapi harus ada utusan kita, karena dulu tuh udah ada, sekarang nggak ada, masalahnya kan gitu loh. Dan bahkan dulu itu Harun Kamil dulu itu banget loh, apa namanya, di DPR itu ngetop sekali, karena kita kan biasa jadi drafting biasa, jadi apa namanya, membuat undang-undang itu udah ke pekerjaan kita sehari-hari. Jadi itu secara garis besarnya. Makanya hari ini saya dengan teman-teman inisiatifnya ini, terima kasih, tolong karena hari ini tidak bisa kita utusan itu cuman lewat organisasi, tetapi lewat suara. Itu kendala kita. Maka dari itu ya teman-teman tolongin saya suara. Gimana caranya, ya harus menang dalam pengertian dengan suara. Kalau suaranya kecil ya tidak menang kan gitu. Itu karena kita pemilihan umum. Pemilihan. Kalau dulu utusan ya organisasi merekomendasikan, ketuanya biasa otomatis kalau dulu menjadi DPR itu. Dan yang perlu teman-teman apresiasi dengan pencalonan saya ini. Saya sudah menjadi pengurus pusat waktu merintis pertama kali undang-undang notaris. Maksud itu tim Norman Lubis, saya tim khusus. Kedua, saya di Litbang PP ini itu waktu di Ius Constituendum ya, revisinya saya juga ada ikut. Jadi PPAT pun hari ini belum ada undang-undangnya loh. Eksistensi kita belum ada, belum bisa dikatakan bahwa kita itu apa keberadaan kita belum jelas, karena Indonesia itu kalau yang namanya udah diatur undang-undang baru keberadaannya kayak gitulah. Jadi yang saya tekankan ke teman-teman hari ini, tolong saya doa, tolong ya bercari suara itu yang jelasnya. Ya karena kita tuh selalu, maaf hari ini tadi Pak Ketua juga bisik-bisik, hilangkanlah. Kalau saya selalu memang keras, tapi saya tidak pernah dendam, tidak pernah sama orang itu jahat. Tapi hilangkanlah kebersamaan itu segalanya kalau buat saya sebenarnya. Jadi jangan, kita hari ini kan di pusat maupun di wilayah pun agak begitu ya. Kita orang intelektual harus bisa menerima, boleh debat, boleh keras, tetapi ketika mikirin kebersamaan, mikirin keberlanjutan, itu yang harus kita menahan diri untuk itu. Saya rasa pembukaan dari saya itu aja, niat saya untuk tadi kalau saya di Komisi 2, akan beda nantinya kalau saya di Komisi 2. Kalau saya di Komisi 2, ya mungkin ya menaungin BPN itu kan beda. Kita bisa diskusi sama Menteri ATR, kenapa terhambat ini, kenapa ini. Dan ke PPRT itu juga kita bisa ya masalah undang-undangnya, bagaimana kita inisiasikan gitu untuk itu. Rasa itu aja dari saya. Sementara wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Heri pasti menang.